Halo, salam damai sahabat pandai. Apa kabar kita semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kenapa rohani juga? Karena saya yakin kesehatan mental juga berperan penting bagi meningkatnya imunitas jasmani atau tubuh kita. Kemarin saya sempat kacau sekali seperti roller coaster setelah ibu saya minta ditelepon. Jadi beliau bercerita bahwa bapak saya masih nekat dan berkeras kepala untuk sholat Jumat beberapa pekan ini. Bahkan dia rela dari rumah di RT 1 pergi jauh-jauh ke RT 25 untuk mencari masjid di tengah perkampungan yang secara diam-diam masih melakukan sholat Jumat dengan tidak membunyikan pengeras suara. Itu di luar kontrol saya tidak mau lagi berperang dengan beliau karena sering terjadi, dan terakhir perang yang paling besar juga membutuhkan transformasi konflik sekitar 2 hingga 3 tahun. Jadi sekarang saya meditasi dengan cara mengembalikannya ke yang pencipta, ke semesta, bahwa ini semua di luar kontrol saya, dan saya berharap ibu dan adik-adik saya di rumah tetap sehat, tetap terlindungi. Meskipun bapak saya masih keras kepala bahwa ia yakin orang yang sehat tidak akan terpapar virus. Padahal sudah jelas orang yang sehat bisa saja menjadi pembawa virus atau carrier. Oke, baik. Episode keempat kali ini di podcast Pandai saya akan membahas tentang bagaimana bersyukur dan bergembira di tengah kesedihan seperti pandemik seperti saat ini. Jadi hari ini saya berinvestasi untuk waktu saya di hari Sabtu yang libur ini. Puji syukur dan terima kasih terhadap teman-teman Katolik dan Kristen yang memperingati Paskah. Walaupun saya tidak memperingati, saya mendapatkan waktu untuk beristirahat sejenak yang biasanya saya sangat sibuk dengan kelas online saya yang sangat panjang justru di Jumat Sabtu. Dan hari ini meditasi saya seperti biasa ditemani salah satu podcast kesukaan saya, yaitu On Being Podcast, On Being Project with Krista Tippett. Hari ini tamu spesialnya adalah Brother David Steindl-Rast. Beliau seorang Austria, dan beliau berkata bahwa memang benar kita sangat sulit untuk bisa bersyukur di setiap waktu dan untuk segala hal. Namun beliau bilang kita bisa bersyukur untuk setiap momen, karena momen berbeda dengan waktu ternyata. Pada awalnya saya sangat sulit menerjemahkan every time dengan every moment. Nah, maksudnya apa? Jadi beliau juga membedakan antara gratitude dan gratefulness. Sebenarnya kedua-duanya adalah kesyukuran, tapi levelnya berbeda. Jadi gratitude itu bagi beliau lebih ke kesyukuran yang sifatnya wajib. Misalnya seorang yang beragama diminta untuk bersyukur agar tidak berdosa karena tidak tahu terima kasih. Ya, saya bukan pakar agama, tapi kurang lebih frameworknya seperti itu. Dan kalau gratefulness lebih ke kesyukuran yang dengan sukarela dilakukan karena seseorang meskipun di dalam keadaan sedih atau genting seperti saat perang atau pandemik seperti saat ini masih bisa memiliki alasan untuk bersyukur. Misalnya seperti merasa dirinya secara kualitas meningkat, baik dari segi kemanusiaan, empati, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin seseorang merasa banyak hal baru yang bisa dipelajari selama masa pandemik, yang bisa bermanfaat seperti mencintai bumi lebih baik lagi, mencintai kesehatan, mensyukuri kehidupan sehari-hari seperti makhluk sosial yang sekarang kita semua rindukan, karena social and physical distancing, menjaga jarak membuat kita tidak bisa bersosialisasi, tapi apa daya. Nah, jadi biasanya kita bosan dengan rutinitas, sekarang kita malah merindukannya. Jadi itulah gratefulness kalau dibandingkan dengan gratitude. Oke, sebelum saya pamit, ada 6 keberkahan yang juga beliau bagikan yang bisa kita syukuri setiap hari. 1, bernafas. 2, kerendahan hati. 3, ketidakpastian hidup. 4, memori. 5, perubahan. Dan 6, kematian, yang mana itu pasti bagi kehidupan dan kelahiran. Semoga bisa kita bahas lebih jauh lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Salam damai, tetap sehat, tetap jaga diri.